Oke, pada kesempatan kali ini, Kayuda akan melanjutkan topik pembahasan tentang matematika SMP nih, teman-teman semuanya. Dan salah satu topik yang sangat menarik, yang kadang kita bikin bingung, bikin pusing, bikin takut, ya, materi tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, ya. Di sini, teman-teman, Kayuda akan membantu teman-teman untuk memudahkan pemahaman tentang bilangan berpangkat, memberikan contoh serta bentuk baku dalam matematikanya, ya, teman-teman. Oke, bilangan berpangkat apa sih yang kita harus tahu? Contohnya dua teman-teman. Kalau dia pangkatnya positif, itu adalah perkalian berulang. Contoh 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Dan kalau dia pangkatnya negatif, teman-teman gak usah khawatir. Jadiin pecahan aja di satu per dari bilangan. Jadi sudah pangkatnya positif. Jadi 2 pangkat min 2 tadi adalah satu per 2 pangkat 2. Di mana 2 pangkat 2 itu 4. Ya, itu sebagai contoh ya. Lalu teman-teman juga harus tahu tips dan trik bagaimana sifat-sifatnya ketika bilangan dasarnya sama. Contoh tadi ya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 kan itu bilangan dasarnya sama. Basis numbernya itu atau angkanya itu 2. Ya udah pangkatnya tinggal ditambah deh teman-teman. Sama artinya dengan ketika pembagian pangkat ya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 pangkatnya aja yang dikurang ya. Lalu pangkat dikali dengan pangkat itu, maaf ya ini salah ya perkaliannya. Harusnya pangkatnya dikali ya teman-teman ya. Ini kayak akan perbaiki. Dia harusnya dikali ya ini. Ketika A pangkat M, lalu 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Ini pangkatnya dikali ya teman-teman ya. Dikali ya, bukan dikurang ya. Lalu ketika semua hal dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Kecuali 0 pangkat 0. Hasilnya bukan 1 ya, tapi undefined ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sifat-sifat bilangan berpangkat sudah ya. Sudah dibahas oleh Kayuda. Oke, contoh soal ya dari bilangan berpangkat. Contoh 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat min 3. 2 ditambah min 3 itu hasil min 1 teman-teman. Jadi tidak ada bilangan pangkat negatif yang posisinya di atas. Dia harus dirubah menjadi pecahan. Jangan lupa ya. Jadi 3 pangkat min 1 artinya 1/3 ya. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan bilangan bentuk akar. Ini sih teman-teman, contoh akar dari 9 itu sama dengan 3. Kenapa? Karena akar dari 9 itu kita boleh rubah ya dengan cara kita faktorisasi 9 itu didapat dari 3 kali 3 ya teman-teman. Ya. Jadi akar 9 itu 3 kali 3 ya teman-teman. Karena ada 2 3, tapi yang keluar cuma boleh satu. Sebagaimana akar dari 25. Akar 25 itu adalah 5 kali 5. Hasilnya 5 gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan bentuknya akar dari A, dari akar dari sebuah bilangan itu pangkatnya itu bisa dirubah dengan cara kita rubah dalam bentuk pecahan. Jadi akar A itu sama aja A pangkat 1/2. Jika uh, akar pangkat 3 berarti A pangkat 1/3. Contoh, akar dari 16 itu kan 4. Tapi kalau kita mau rubah, 16 itu adalah 4 kali 4 ya teman-teman. Atau 4 pangkat 2 kita bisa rubah ya. 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 1/2 masih ingat ya? Ketika pangkat dikali jadi 4 pangkat 2 dikali 1/2 ya teman-teman bisa kita coret nih. Jadi 4 pangkat 1 hasilnya 4 sama dengan akar pangkat 3 dari 27 teman-teman. Di mana 27 itu bisa kita rubah jadi 3 pangkat 3 kita kalikan 1/3. 3 dan 3 kita kali dan kita bisa coret jadi 3 pangkat 1 dan hasilnya 3. Cukup mudah kan untuk dipahami. Jadi akar pangkat 2 itu artinya boleh kita rubah jadi bentuk pecahan 1/2. Sementara akar pangkat 3 kita bisa rubah juga teman-teman jadi 1/3 ya. Oke, kita lanjutkan. Sementara ketika bilangan akar, jika akar pangkat 3 akar 3 dikali akar 4 kita bisa kali teman-teman. Akar 12. Teman-teman nanti jangan lupa disederhanakan ya. Lalu ketika pembagian sama, akar A per B artinya akar A per akar B nanti bisa dirasionalisasikan dengan cara kita kali akar B per akar B. Hati-hati ya di sini ya.
Ini bisa kita rasionalkan dengan cara akar B per akar B. Jadi nanti hasilnya A kali B dibagi B aja tanpa akar. Kan akar sudah hilang ya teman-teman. Jadi akar A, B per B ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh ya, kayak dia punya soal bentuk akar. Di mana akar 16 dikali 9 itu akar 16 itu 4 tadi ya. Boleh dikali akar 9 itu 3 jadi akar 12. Atau teman-teman juga kalau mau hitung 16 dikali 9 itu akar dari 144 sama hasilnya 12 juga. Jadi sama ya. Banyak jalan menuju Roma. Pilihlah cara yang paling mudah untuk kalian pahami tentunya ya. Lalu di materi SMP ini tentang penulisan bilangan baku selain bentuk akar tadi ya, teman-teman harus pahami di mana proses perpindahan posisi koma untuk menentukan pangkat 10-nya. Pangkat positif jika koma bergeser ke kiri dan negatif jika bergeser ke kanan. Contohnya, Kaido punya contoh angka 0,00034. Nah, di sini kita sampai bentuk yang paling sederhana ya. Jadi ini karena bergeser ke kanan ya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 3,4 dikali 10 pangkat min 4 karena nolnya bergeser 4 kali ke sebelah kanan. Tuh. Dan sebaliknya ada kaidah adalah soal-soal latihan mandiri. Berapakah hasil 2 pangkat 3? Nanti teman-teman bisa kerjakan ya di proses soal-soal latihan sudah kaidah siapkan tentunya di modul ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video pembahasan materi matematika untuk SMP di materi selanjutnya. Terima kasih. Bye. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**.